وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dalam sekitar pembahasan sholatul marid ya. Kalau si marid orang yang sakit tadi itu, kalau orang yang sakit tadi itu tidak mampu berdiri, sholat wajibnya maka sholat duduk. Kalau enggak mampu sholat duduk, maka sholat dalam keadaan ittija, tidur miring. Kalau enggak mampu berarti sholat dengan istilqa, tidur berebah. Kalau enggak mampu dengan ima, ini dengan gerakan kepala. Kalau enggak mampu, di sini jika orang tadi itu tidak mungkin akan mengerjakan sholat, kalau memang nggak mampu begitu karena terlalu sakit atau gimana, orang tadi itu malas dan dikhawatirkan nanti akhirnya tidak meninggalkan sholat dan itu adalah termasuk kabair, dosa besar, maka hendaknya mentaglid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik. Kemarin diterangkan, diulangi lagi sedikit supaya lebih paham. Menurut Imam Abu Hanifah, kalau orang sudah tidak bisa sholat dengan ima, dengan gerakan kepala, berarti orang itu tidak wajib sholat. Karena sholat itu aqwalun wa af'alun. Mufattaha bit takbir, mukhtatama bit taslim. Sekarang ini af'alnya sudah nggak bisa ini. Nggak ada. Gerakan dengan kepala udah tidak mampu, misalnya udah koma udah. Ya. Tapi akal masih ada. Dan menurut Imam Abu Hanifah nggak wajib sholat. Cuma permasalahannya, jika dia tadi itu sembuh, apakah wajib qadha? Nah, dikatakan di sini kalau memang dia tadi itu 1 hari 1 malam, dan artinya 5 waktu ini ditinggalkan sama sekali. Misalnya sholat bohor ditinggalkan, asar ditinggalkan, nggak bisa sholat dengan gerakan kepala. Maghrib ditinggalkan, kemudian isya ditinggalkan, subuh ditinggalkan, kemudian dohor bekhair, dohor sembuh dia tadi itu, berarti nggak qadha. Tapi kalau agal daripada khamsus salawat, agal min yaumin wa lailah, dohor kalau lebih kurang daripada, kalau kurang daripada itu, dohor dia ninggalkan, asar ninggalkan, isya maghrib ninggalkan, isya sembuh, berarti dohor, asar, maghrib diqadai. Nah nih. Lalu sekarang misalnya dohor ditinggalkan, asar ditinggalkan, maghrib ditinggalkan, isya ditinggalkan, subuh ditinggalkan, dohor ditinggalkan, asar ditinggalkan, maghrib sembuh. Berarti hari itu dohor asarnya diqadai. Jadi yang kurang daripada, yang lebih daripada 1 hari 1 malam berarti nggak wajib qadha. Kemudian yang kurang daripada 1 hari 1 malam berarti diwajibkan qadha. Tetapi kalau misalnya keduluan mati gimana? Dia nggak mampu sholat dengan ima, dengan gerakan kepala, dohor, asar, maghrib, isya mati. Apakah berarti dia itu meninggalkan sholat? Berarti sudah nggak wajib qadha sama sekali, sudah keduluan mati kok. Berarti sudah jatuh kewajiban, gugur kewajiban sholat bagi dia secara mutlak. Pembahasan yang kedua dari mazhab Imam Abu Hanifah. Syarat-syarat sholat dia tidak mampu mengerjakan. Baik itu menghadap kiblat atau wudu, dia nggak mampu dengan sendirinya. Tapi kalau diwudui atau dia tadi itu diarahkan sama orang ke kiblat, angkat sama orang, dia mampu menghadap kiblat. Dia bisa sholat dengan
gerakan kepalanya misalnya, tapi dia nggak mampu untuk menghadap kiblat dengan sendirinya karena sakit misalnya, atau membersihkan najis dengan sendirinya karena sakit misalnya. Maka menurut daripada Abu Muhammad dan Abu Yusuf, ini dua pakar ulama Abu Hanifah, Qaulus Sahibain ini tetap wajib bagi dia untuk melaksanakan itu, menyuruh orang untuk melakukan menyempurnakan syarat-syarat dari itu. Ayo wudu ono aku, ayo aku arahkan kepada kiblat. Tapi menurut Abu Hanifah sendiri, nggak wajib bagi dia. Yang dikatakan godir itu binafsi, bukan godir bi ghairi. Dikatakan mampu itu kalau dia sendiri, bukan mampu karena orang lain. Berarti ajiz. Kalau begitu orang itu dikatakan tidak mampu. Karena itu menurut Abu Hanifah, ya berarti dia ninggalkan syarat sholat nggak ada masalah. Walaupun dia mampu nyuruh orang lain, dia nggak bisa wudhu dengan sendirinya. Misal nih orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak bisa wudhu dengan sendirinya, harus diwudhu orang lain misalnya, paham ya? Berarti dia sholat tanpa wudhu, sholat tanpa wudhu dia. Kenapa? Karena dia ndak mampu, dia dikatakan mampu. Tapi menurut Abu Yusuf sama Abu Muhammad tadi itu, dia wajib untuk menyuruh orang. Dia wajib tetap untuk menyuruh orang tadi itu. Nih contohnya, lau tayammamal ajiz anil wudu binafsih. Ini tambahnya ini ya. Kalau seandainya bertayamum orang yang ajiz, orang yang tidak mampu daripada wudu dengan sendirinya, jadi orang tidak bisa wudu kecuali diwudui, akhirnya dia tayamum. Nah, akhirnya dia tayamum, dia nggak mau nyuruh orang lain. Ini yang pertama. Au shalla bin najazah, atau dia sholat dengan najis. Dia ada najis, dia tidak bisa membersihkan, sholat dengan najis. Au shalla ila ghairil qiblah, atau sholat tidak menghadap kiblat. Padahal ma'a wujudi man yuwaddihi, ada di sekitar dia orang yang mampu untuk memwudui dia. Au yuzilun najasa, ada bersama dia orang yang membersihkan najisnya dia. Au yuhawwilu ilal qiblah, ada orang di sekitarnya dari itu yang menghadapkan dia kepada kiblat. Walam ya'mur bidzalik, tapi dia tidak mau merintahkan itu. Shohat sholatuh, tetap sah sholatnya. Walaupun tidak menghadap kiblat, walaupun dia tidak menyuruh orang tadi membersihkan najis, walaupun dia tadi itu tidak wudu, cukup dengan tayamum. Paham nih ya? Wa inda sahibain, pada pendapat sahibain tadi itu Abu Yusuf sama Abu Muhammad, wa huwa dhahirul madhab, ini dhahirul madhab, ini Imam Nawawinya mereka ini, la tasihhu sholatuh, enggak sah sholatnya, wajib menyuruh. Kenapa? Li'anna alata ghairihi sharat ka alatih, karena alat milik yang lainnya sharat ka alatih, seperti alat dirinya sendiri. Tangannya orang seperti tangannya dia sendiri. Tolong wudu kan, tolong itu. Paham nah ini? Pendapatnya Abu Muhammad sama Abu Yusuf ini, hadza illam talhaqhu masyaqqatun bi fi'li ghairi. Ini dengan catatan jika tidak ada masyaqqah kalau dibantu dengan orang lain. Enggak kuat ini, habis tabrakan misalnya, dimiringkan juga enggak kuat, sakit misalnya, ada masyaqqah walaupun dibantu dengan orang lain. Fa in lahikathu bi fi'li ghair, kalau memang ada masyaqqah karena dibantu orang lain dari itu, anhu au kanatin najasa takhruj minhu daiman, atau misalnya najisnya ini dibersihkan keluar lagi, dibersihkan keluar terus, seperti darakah atau bawasirkah atau yang lainnya misalnya, dibersihkan keluar,
sahhat sholatuh mutlaqon, sah salatnya secara mutlak sudah. Ini berarti ijma sudah bagi pendapatnya Imam Abu Hanifah, bagi ulamanya Abu Hanifah sama mutlak gitu. Kama fi ibaratil bahr wad dur al-mutaqaddimain, sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Bahr dan kitab Ad-Dur seperti yang berlalu. Jadi ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Lah ya kalau orang misalnya sudah sakit, daripada enggak sholat udah ngikuti pendapat Abu Hanifah dulu. Kalau model begini ngikuti pendapat Abu Hanifah. Paham nah ini? Ini enggak mau dihadapkan kiblat karena dia tadi itu sudah di rumah sakit, kemudian enggak bisa di kasurnya tadi itu dibalik atau apa itu dan ini khalas menurut pendapatnya Abu Hanifah, ngikuti pendapat Abu Hanifah, sholat ila ghairil qiblah. Kan bisa itu ya. Jadi ini dikena kateter, paham lah ini kena ada kateter, dia tidak bisa nyopot sendiri kecuali dicopotkan karena dia membawa najis itu, dan ini ala madhab Abu Hanifah. Ini ala madhab Imam Abu Hanifah misalnya. Yang penting jangan sampai nggak sholat. Kalaupun misalnya mau meninggalkan sholat, ngikuti pendapat tadi itu, karena memang dia nggak bisa sholat sama sekali, hatta dengan imak, hatta dengan gerakan kepala, paham dah ini? Boleh saja, daripada nggak sholat kemudian nggak ngikuti pendapat, niat ninggalkan sholat. Ini mati bisa sul khotimah ini orang, karena karena niat ninggalkan sholat. Baik. Ini kalau madhab Imam Abu Hanifah. Kif madhab Malik? Wa amma madhabul Imam Malik rahimahullah ta'ala, adapun madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, idza ajazal maridhu anil ima'i birra'si, jika orang enggak mampu daripada gerakan kepala untuk melaksanakan sholat, udah enggak mampu sama sekali, sholat tidur wala sholat dengan gerakan kepala, wasara bihalatin la yaqdiru ma'aha illa 'alal ima'i bitarfi wa nahwi, dan menjadi keadaannya tadi itu la yaqdir ma'aha, tidak mampu melaksanakan sholat tadi itu illa 'alal ima', kecuali dengan gerakan bitarfi, dengan mata, wa nahwi atau yang lainnya dengan jari misalnya, au bi ijra'il arkan 'alal galab, atau dengan cukup membayangkan atau menjadikan rukun-rukun itu dilaksanakan dengan hati saja, dengan pikiran, fala nassun sharihun fi wujubis shalah wala adami, maka enggak ada nas yang jelas yang menerangkan wajib sholat dan tidak wajib sholat. Walakin tetapi muqtadha madhabihi, keputusan madhabnya Imam Malik al-wujub, tetap wajib. Kama qalul imaman, sebagaimana dikatakan dua imam daripada pakar Imam Malik, yaitu Al-Maziri wa Ibnu Bashir rahimahullah taala, wa huwa ahwad, dan ini adalah lebih hati-hati. Jadi seakan-akan mauguf sudah. Kalau orang tadi itu nggak bisa ima, ya dia berarti gerakan dengan mata kan, atau gerakan dengan jari misalnya, ya, atau kalau enggak ijra fil qalb, di perbuatan sholat tadi itu dilaksanakan dengan hati. Cuma ini menurut madhab menurut banyak daripada pendapat Malik ini tidak ada nas yang jelas wajib dan tidak. Cuma menurut imaman dua imam pakar Imam Malik, dan ini yang menjadi keputusan madhab, tetap wajib, wajib, sama dengan madhabnya Imam Syafi'i berarti, ya. Cuma ada kelonggaran, tidak wajib bagi Imam Malik. Masih ada pendapat menyatakan tidak wajib karena tidak ada nas sharih terhadap wujubnya tadi itu. Lebih longgar masih.
Mengikuti pendapat itu masih kuat, ada masih boleh meninggalkan sholat. Wa amma hukmus syurut, adapun syarat sekarang. Kalau Imam ke Abu Hanifah sama sekali tidak wajib berarti ya, kalau tadi itu ya. Wa amma hukmus syurut, adapun hukum syarat, indahu pada pendapat Imam Malik. Fal mu'tamad min madhabi, pendapat yang mu'tamad dalam madhabnya, ini yang paling kuat ini. Anna taharatal khabath an thawbil musalli wa badanihi wa makani sunnah. Bersih daripada najis di bajunya orang yang sholat, di badannya orang yang sholat, di tempatnya orang yang sholat adalah sunnah. Menurut pendapat Imam Malik. Jadi kalau orang sholat dengan najis itu sah. Cuma pembahasannya apakah wajib qadha apa enggak? Ini. Fa yu'idu man shalla biha aliman qadiran ala izalatiha istihbaban la wujuban. Maka mengulangi orang yang sholat biha dengan membawa najis, aliman dengan tahu hukumnya, qadiran mampu menghilangkan najis, qadiran ala izalatiha, istihbaban sunnah untuk ngulangi, la wujuban tidak wajib untuk ngulangi. Nah, seperti orang kena katatir itu, kalau mengikuti madhab Imam Malik yang kena ada kantong, kan ada kantong najisnya, Imam Malik maka dia tadi itu dikatakan sah sholatnya, tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha. Yang qadir ala izalati aja sah kok. Paham ini? Wa muqabilul mu'tamad, lawannya mu'tamad berarti bukan mu'tamad ini. Al wujub tetap wajib idza kana dzakiran laha, kalau ingat bukan nasiya. Kalau nasiya tidak wajib untuk mengqadai, tapi kalau sengaja dia tadi itu sholat dengan bawa najis wajib untuk mengqadai. Qadiran ala izalatiha, yang mampu untuk menghilangkan najis. Lah kalau dikata itu kan tidak mampu menghilangkan najis karena dia lagi sakit, ya berarti jelas boleh meninggalkan bukan meninggalkan sholat dengan najis tanpa wajib qadha. Tapi kalau mampu untuk menghilangkan najis dan dia ingat bukan dalam keadaan lupa, berarti wajib untuk mengulangi sholat bil mutlak, secara mutlak. Ini menurut siapa ini? Menurut pendapat yang kedua daripada ulama Malikiyah, tapi yang mu'tamad justru yang pertama, tidak wajib. Walaupun dzakiran, walaupun qadiran ala izalatiha, karena hukumnya menghilangkan najis adalah sunnah untuk sholat lah ya. Wa alaihi, atas pendapat ini, fa in shalla biha, kalau atas pendapat yang kedua ini, atau pendapat kedua, kalau qadiran ala izalatiha bisa menghilangkan najis, kemudian dzakiran lah tahu dengan najis bukan lupa, maka dia tadi itu wajib untuk mengqadai kan. Karena itu pendapat ini, fa in shalla biha, kalau dia melaksanakan sholat dengan bawa najis, ma'adz dzikri wal qudrah, padahal ingat dan mampu untuk menghilangkan najis, fa sholatuhu batilah, sholatnya dinyatakan batal karena wajib qadha. Pendapat kedua ini ya. Pendapat pertama sah. Au nasiyan au ajizan, kalau memang lupa dengan najis tadi itu, au ajizan atau enggak mampu menghilangkan najis, fa yu'idu istihbaban, maka dia wajib mengqadai secara sunnah. Paham ya? Hukumnya sunnah mengqadai menurut pendapat kedua, bukan pendapat pertama yang ghairul mu'tamad. Madamal waktu, bagian semenjak waktunya masih tetap ada. Misal sholat duhur bawa najis ini, paham ya? Lupa kalau dia itu sempaknya misalnya ada najis, menurut Imam Malik ini ya, bukan Syafi'i. Sholat lupa, wudu apa semuanya sholat. Setelah salam
dia tadi itu ingat, loh, saya makanan najis. Sunnah ngulangi semenjak belum keluar waktunya. Zuhur misalnya. Tapi kalau sudah keluar waktunya, sudah asar, maka fa idza kharaja fala yu'id. Kalau sudah keluar waktu berarti tidak ngulangilah lagi. Ini menurut pendapat Imam Malik. Ini diajarkan kepada kita bukan supaya kita pakai pendapat ini. Kalau misalnya keluarga kita ada yang sakit, ngikuti pendapat ini, gitu loh. Atau diri kita ada yang sakit, ngikuti pendapat ini. Itu kalau kita tidak mampu pakai madhab Syafi'i. Daripada ninggalkan sholat, lebih baik begini caranya, ngikuti pendapat a'immah tadi itu. Baik. Boleh ya fikih ya. Wa amma taharatul hadath. Adapun menghilangkan hadas. Menurut madhab Malik ini ya. Fa in ajaza an isti'malil ma' min khaufi huduthi marad. Jika orang itu tidak mampu daripada menggunakan air untuk wudu atau mandinya, min khaufi huduthi marad, karena takut dia sakit, terlalu dingin misalnya hawanya, au ziyadah, atau tambah sakit, ini kalau kena tambah sakit dia tambah parah, au ta'akhuri bir'in, atau lambat sembuhnya, ini kalau kena air warasi suwe, luka misalnya ya, jazalahu tayammum, boleh bagi dia tayammum, sama dengan kita ya, jazalahu tayammum. Wa kadza in lam yakhaf syai'an, demikian juga kalau enggak takut sama sekali, enggak takut sakit, enggak takut tambah, enggak takut ta'akhur tadi itu, mimma dzukir, daripada apa yang disebutkan tadi, dia enggak bisa pakai air, dia enggak mampu pakai air, bukan karena bukan karena takut ya, bukan karena takut sakit, bukan karena takut ziyadah atau yang lainnya, lakin udimaman yunawilu iya, dia enggak pakai air karena tidak mendapatkan orang yang membawakan air, yang menyediakan air, walau bi ujroh, walaupun dengan bayar. Tidak ada orang yang membawakan air, fayubahu lahu tayammum, maka boleh bagi dia tayammum, tidak wajib cari berarti. Tidak punya air, kemudian walau bayar tidak ada, maka tayammum. Alat tafsilil mutaqaddim, atas perincian yang di atas tadi itu, sama dengan orang yang tadi itu, yang ajis daripada imak tadi itu. Sama yang dengan yang apa? Yang taharatul khabath tadi, taharatul najasah tadi itu. Wala qada alaih, dan tidak wajib qada bagi dia. Berarti enteng tayamumnya Imam Malik ini. Kalau kita kan tidak wajib tolab itu ya. Ada haddul ghurub, ada haddul bu'ud, kan begitu ya. Kalau ini tidak ada air, kemudian tidak ada yang jualan air, ya tayamum khalas. Tayamum sudah. Cuma disunnahkan kalau ada air untuk ngulangi gitu. Untuk ngulangi. Nah, seperti pembahasan yang tadi itu. Wa kadza idza ajaza anil istiqbal bi nafsihi wa bi ghairihi, demikian juga kalau enggak mampu untuk menghadap kiblat dengan sendirinya atau dengan bantuan orang lain, fa yusalli ala halatih wala qada alaih, maka salat walaupun tidak menghadap kiblat enggak pakai qada lagi, sudah tidak wajib qada. Wa idza ajaza anil ma'i was sa'id, kalau enggak ada, enggak bisa dia itu wudu dengan air atau tayamum dengan debu, imma li adamihima, bisa karena enggak ada, memang enggak ada airnya, enggak ada debunya, fagidut tahuren ya, fagidut tahuren, auli adamil gudra ala isti'malima, atau enggak mampu menggunakan debu atau menggunakan air karena sakit misalnya, yang dilarang untuk dengan debu atau yang lainnya,
Binafsi au bi ghairi, misalnya tangannya kutung, misalnya tidak mampu dia wudhu dengan sendirinya atau tayamum dengan sendirinya, au bi ghairi, atau tidak mampu dengan orang lain, walaupun dengan orang lain karena orang lain tadi itu sama-sama kutungnya misalnya, atau orang yang lain tadi itu sakit misalnya, atau tidak ada orang sama sekali misalnya, sagatatus shalah anhu, enggak wajib salat, fagidu tohiren, enggak wajib salat bagi Imam Malik. Paham ini? Wasaqata anhu qada'uha, dan tidak wajib qada. Nah, ini diajarkan ini bukan untuk kita ngontekkan sholat, justru ini adalah untuk hati-hati. Kalaupun ninggalkan harus ada dasar. Jangan asal maunya sendiri. Jangan niat ninggalkan sholat, karena ninggalkan sholat itu dosa yang besar. Kalaupun itu tidak bisa. Nah, termasuk bagi orang yang sangat sakit, orang yang terlalu tua sakit, ada pendapat juga yang menyatakan boleh digosor sholatnya walaupun dia mukim. Boleh digosor walaupun badannya mukim, daripada enggak sama sekali. Tapi kalau memang bisa tidak gosor, cuma melaksanakan sholat tadi itu yang wajib-wajib aja, Fatihah aja, rukuk subhanallah, i'tidal alhamdulillah, misalnya sujud subhanallah, tapi tetap 4 rakaat misalnya zuhurnya, itu lebih ahsan, khurujan min khilaf, karena keluar daripada khilaf. Alhasil fikih ini harus dipelajari supaya benar. Jangan sampai ninggalkan sholat itu tidak apa-apa wis, Allah Rahim, enak itu loh, Allah Rahim, tapi ninggalkan sholat. Kalaupun enggak bisa sama sekali, ngikuti pendapat ulama yang tidak mewajibkan begitu loh ya, jadi ada dasar semuanya. Wallahu a'lam. Penting ini ya, penting. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. إلى الحجر الميمون زاد تشوقي وكان به أنس الفؤاد المجاور به العهد والميثاق يشهد بالوفاء لكل وفي مخلص القلب طاهر وملتزم نجح المطالب عنده وحجر لبعد عنه فاضت محاجري وزمزمها راح الكرام ومرهم سقام به تبرأ كلوم الضمائر وإن مقاما بالمقام ألذ في فؤادي وأحلى من ورود البشائر صفى بصفاها العيش من كل سائب وراق بفيض الواردات الغوامر بمروتها تمرين كل حقيقة لمشهد حق لا يرام لقاصر بأجيادها جادت سحائب رحمة على كل ذي قلب منيب وحاضر وتكتبس الأنوار من بقبيسها وها هو يرعاها بقلب وناظر بعامرها للصادقين عمارة القلوب بفياض من الفضل غامر وفي عرفات كل ذنب مكفر ومغتفر منا برحمة غافر
وقفنا بها والحمد لله والثناء وشكرا له إن المزيد لشاكري والحمد لله رب العالمين. اللهم صل كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع للقدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلات يا علماء نخضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم أرواح أبيه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى رسول جل الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وعلوي بن عبيد الله علي بن علوي خلق قسم والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن سادتنا النبي علوي علوي الغيور مع أخوانه وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وسوري وفريه ثم بكر السكران وابن علي وشهاب الدين قد بن ملا عبد الله العيد الأكبر وابن أبو بكر علي المحضر علوي بن عبد الرحمن أحمد بن علي الصبر أما فخر الوجود وشيخ بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم. ثم إلى أرواح عبد الرحمن محمد مولى على شرف يوسف بن عبد الحسني وابن عمر أحمد محمد الحبشي وصاحب الشعيب. ثم القلب رباني شعب القدر جيلاني أبو الحسن شاذلي ومدين المرابي والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين. ثم القلب بالأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارش بالإرشاد وغوث عباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد. ثم الحبيب عبد الله مسلم طاهر وأخي عبد طاهر. ثم الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبشي. ثم كافة الأولياء الصالحين مكان حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها. ثم حجة الإسلام بحامد محمد بن أحمد الغزالي. ثم إلى أرواح أولياء 9 وأولياء بلدة خاصة. ثم إلى صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شرف السقاف سيد الوالد عبد القادر السقاف وأصول وفريمة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وشرب الخير والكرامة وشرب الذكر والتوحيد وشرب القهوة بالنية ومن شرب بالنية أن الله يصلح السادة العلوية ويصلح العباد والبلاد ويصلح من في صلاحهم صلاح الإسلام والمسلمين وهدينا المسلمين من أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ونتغشى المغفرة وأسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير وفي عافية ويبلغ من أخبارنا ما يسرهم ولا يبلغ من أخبارنا ما ينوهم ويفتح علينا وعليكم وعلى طلاب العالم فتوح العارفين فقنا وإياهم في الدين وعلينا ويتأويل وهدينا وإياهم سواء السبيل واجعل سيدنا محمدا خير هاد لنا ودليل طول الأعمار في طاعة الله فقنا وإياكم لمرضاته واجعلنا وإياكم من عبادته وطاعته ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويفرج الكروب ويصلح القلوب قدر الحاجة والمتروب وجل الحبيب المحبوب على هذه الدنيا كنيا صالحة ومنعه الآباء ومنعه الصالحون في مثل الجلسة نويناه ما قصدناه مطلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك تواب رحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله تكبر.